Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Maka ayatnya tetap fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimat. Ini kan unik. Wong diusir tapi dikasih apa? Bekal. Sementara iblis benar-benar diusir tanpa bekal. Lalu tentu itu melahirkan banyak analisis. Di antara analisisnya Syekh Nawawi, dan itu saya lihat di beberapa tafsir termasuk di tafsir Ibnu Katsir. Kenapa Nabi Adam sudah salah dan diusir tapi tetap diperlakukan spesial, yaitu diantaranya diajarin doa Rabbana dzalamna anfusana, dan itu diistilahkan Allah fatalaqqa Adamu mir rabbi. Kemudian Adam mendapatkan itu, talaqqa itu talaqi. Talaqi itu cara Indonesia itu mendapat ijazah. Gak terima saya Yasin bin Isa Al-Fadani yang ngasih ijazah Allah langsung. Ya kira qabilna tentu terus dikasih ijazah, disuruh baca Rabbana dzalamna. Itu kata kuncinya karena ada kata waqo sama huma inni lakuma laminan nas. Logikanya begini. Nabi Adam ya tahu kalau iblis fasik itu tahu sekali sangat. Tapi apapun fasiknya iblis. Tapi kalau sudah bilang yang manggil itu Allah, itu kamu enggak kepikiran. Jadi kalau ada santri sarang atau santri sedogiri diberitahu santri yang fasik, subuhnya kodok terus, sekolahnya nggak pernah naik kelas, tapi kalimat yang dikatakan kamu dipanggil Kiai Nawawi, kira-kira cross check lagi apa langsung menuju dalam? Langsung menuju dalam, karena yang disebut itu nama yang sangat dihormati. Nah, Nabi Adam itu ditipu iblis dengan kalimat waqa sama huma inni lakuma laminan nas. Wallahi saya ngomong seperti ini itu benar. Sehingga ketika Nabi Adam makan sajaratul khuldi atau zaqa, dibilang 2 kali, dan itu secara disiplin ilmu apa? Ada 2 ilmu. Kalau akala itu makan. Makan itu konotasinya bisa banyak, bisa 1 piring atau beberapa buah. Tapi ketika diganti zaqa, itu hanya ngicipi. Berarti Nabi Adam hanya ngambil apa? Sedikit. Ketika faktanya Nabi Adam itu melanggar, itu ditanya sama Allah, kenapa kamu tetap melanggar? Padahal sudah saya larang. Nah, itu terus Nabi Adam bilang, wa izzatika ya Rabbi ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Demi kehormatanmu ya Allah yang kau begitu terhormat, saya tidak pernah mengira bahwa ada seseorang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Artinya apa? Ketika Nabi Adam makan sajaratul khuld itu saking takdirnya kepada Allah. Karena tidak mungkin orang menyebut nama Allah kemudian dia bohong. Ya ibarat tadi ada santri dipanggil Kiai Nawawi atau Mbah Maimun lewat orang yang fasik. Kira-kira kamu cross check apa enggak dengan menyebut nama itu? Enggak ya? Apalagi ini menyebut Allah. Intinya Nabi Adam itu keren. Keren itu pas makan sajaratul khuld saja berdasar saking takdirnya sama kata Allah. Dan iblis berhasil menipu Nabi Adam dengan waqa sama huma inni lakuma laminan. Nah, karena tertipunya Adam itu justru berdasar takzim pada kalimat Allah, yaitu ditipu dengan kata Allah, dia sebetulnya ada sisi kebaikan yang luar biasa. Sehingga sama-sama diusir, tapi Nabi Adam spesial dijazahi tadi. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba. Jadi fataba alaihi itu rujuknya ke Allah dulu, alaihi baru ke Adam. Itu kan spesial, Allah mentobati Adam. Kalau Nabi Adam yang tobat, bisa saja nggak diterima sama Allah. Ini Allah sendiri yang memberi tobat. Nah, kenapa spesial? Karena Nabi Adam punya takdim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bedanya. Jadi banyak juga orang yang salah, tapi kemudian tuh karena ditipu. Makanya cerita ini yang kita pegang. Saya ulang lagi, cerita ini yang kita apa? Kita pegang. Ini saya baca ya, nanti supaya kita tahu.
di alam anhakuma antilkuma syajarah ya Adam. Dan terusnya urwiya annahu ta'ala qala li Adam alam yakun fi ma manahtuka min syajaril jannati manduhatan an hadhihi syajarati. Bukankah pohon-pohon yang lain atau buah-buah yang lain sudah cukup untuk menjadikan kamu tidak perlu makan syajaratil khuldi? Kan makanan terlalu banyak. Kenapa sih tinggal satu saja yang saya larang, kamu saja tetap melanggar itu? Padahal yang lainnya. Ini sekaligus peringatan bagi kita kalau melarang seseorang itu ya difasilitasi, jangan melarang tok enggak. Di apa? Fasilitasi. Terus faqala bala wa izzatika walakin ma dzanantu anna ahadan min khalqika yahlifu bika kadzika. Jadi sebetulnya Nabi Adam percaya sama iblis itu bukan karena percaya iblis, karena menyebut kata nama. Makanya masyhur Abdullah bin Umar zaman lihat di beberapa hayatus sahabat itu ditipu berkali-kali. Jadi kalau beliau itu kan punya budak banyak. Itu kalau yang sholat ibadahnya tekun dimerdekakan. Karena tahu wataknya beliau kalau sudah sering sholat dimerdekakan, beberapa budak itu kemudian pura-pura sholat. Gara-gara pura-pura sholat juga dimerdekakan. Suatu saat dilaporin kalau yang pura-pura sholat itu benar-benar pura-pura, nggak ada yang niat sholat tapi niat supaya Itu Abdullah bin Umar dengan banyak bangganya ngetikan gini, man khada'ana lillah in khada'na lah. Saya tak hafalkan kalimat itu. Man khada'ana lillah in khada'na lah. Kalau orang menipu saya atas nama Allah, sebenarnya saya tertipu ya karena demi Allah itu. Enggak masalah saya nanti ketemu Allah. Kenapa kamu jadikan budak kamu padahal sholatnya pura-pura? Saya menghormati institusi yang bernama sholat. Jadi intinya tetap keren, meskipun kita orang sholat ketipu itu tapi tetap keren. Karena yang dipakai nama yang kita hormati, man khada'ana lillah in khada'na lah. Makanya kenapa kita tidak boleh membunuh orang munafik? Ya dia kan sholat, dia menyebut Allah. Siapa yang bisa berani sama orang yang menyebut kata Allah? Nah ini yang ilmu-ilmu seperti ini yang mulai dihilangkan. Jadi sebetulnya kalau kita belajar tafsir, kata waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin itu kata kunci kenapa Nabi Adam dimaafkan Allah, karena dia tertipu oleh nama besar yang disebut iblis, yaitu menyebut kata Allah. Jadi ibarat kayak kalau di Indonesia itu biasa kan calon bupati gitu kan, supaya didukung alumni Sidogiri nyebut ini sudah dapat memo dari Kiai Nawawi. Kalau dari Sarang ini sudah dapat memo dari Mbah Mun. Itu santri kan tidak pikir panjang langsung apa? Mendukung langsung nyoblos. Lah ya kan kita bisa mikir atas nama manusia yang kita hormati saja kita sudah tidak ngecek lagi, apalagi yang disebut Allah. Artinya ya kita harus sering cerita seperti ini. Kalau sama ingin kualat Nabi Adam, banyak kiai yang uripe gak barokah. Cerita Nabi Adam dosane tok, wong bae kok diceritakno dosane itu kan kacau. Saya termasuk cucu yang baik. Jadi ini sekaligus tobat masal apa? Selama ini kita jadi cucu yang kurang baik. Di mana-mana cerita dosanya Nabi Adam. Nabi Adam itu dosa, apa meneh kita? Udah mana-mana corong Jawa ngeler epe baik. Ini alhamdulillah ada cucu yang cerita kebaikannya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam salah itu justru saking takzimnya kepada kata Allah. Ya, jadi ini makanya kata kuncinya dia bahwa waqa sama huma inni lakuma laminan nasi. Terus fadalla huma bihurur. Nah, kita juga harus belajar kalau mau mengkaji tafsir juga harus belajar ilmu balaghah. Semua subjeknya atau al-fa'ilnya atau oknumnya atau aktornya itu semuanya masih kembali ke iblis dan Adam diposisikan objek. Makanya kalau ngaji itu ya sak domire, sak macam-macam. Saya ini kan nekuni tafsir itu lama sekali. Jadi Adam itu posisi objek. Bagaimana mungkin objek kena hukum salah? Oke, kita kena kaidah umum bagi hasanatil abrar sayyatul mukarrab. Tapi sebetulnya ada penjelasan yang ilmiah. Waqa sama huma, berarti iblis bersumpah. Terus fadalla huma. Jadi posisi Adam apa? Dan Hawa objek. Iblis subjek.
Kira-kira kalau ada tatanan hukum manapun, yang salah itu subjek apa objek? Kita dicopet, yang salah ya copetnya. Ada perempuan cantik dicium, yang salah yang mencium apa yang dicium? Disentuh. Di mana-mana yang salah itu subjek apa objek? Subjek. Jadi dari kata-kata Allah fadallahuma mongko nunjukno sapa setan huma ing Adam lan Hawa. Dia posisi objek. Jadi semoga dengan ngaji seperti ini mbah kita yang namanya Nabi Adam itu respect sama kita. Nah, selama ini kita selalu sisi cerita beliau itu salah. Oh Nabi Adam itu salah, bolak-balik diganggu wong wedok. Nabi Adam digoda iblis ra mandi, liwat bojone mandi. Bikin kiasan macam-macam. Mana pengapesannya wong lanang wong wedok. Sudah mana-mana. Itu yang menyinggung Nabi Adam, yang menyinggung ibu. Kelakuan ngono itu harus dikurangi. Maksudnya itu ilmu seperti itu dikurangi. Sebetulnya Nabi Adam itu korban. Korbannya siapa? Iblis. Sama kenal iblis siapa? Siapa? Orang saya kenal rawo, kok malah kenal. Kok nak kenal alamate tahu WA dan iblis malah ribet. Jadi pentingnya ngaji sama ulama, termasuknya sama Syekh Nawawi. Dan ini pernah saya cek di Ibnu Katsir, beliau menafsirkan seperti ini dan beberapa tafsir ya seperti ini. Jadi waqo sama huma itu kata kunci kenapa Adam sama-sama salah, iblis diperlakukan begitu terhina oleh Allah, Adam masih Allah respect sampai dengan istilah fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba innahu huwat tawwabur. Karena enggak salah-salah banget. Nah, makanya saya berharap kita baca Quran itu seperti ini. Jadi ada konstruksinya. Ya seorang lagi ada konstruksinya. Kenapa Nabi Adam dibiarkan oleh Allah begitu terhormat? Bahkan diajarin cara menuju tanah haram, cara menerima tobat. Itu kalau yang masyhur kan Nabi Adam turun di India, Sayyidah Hawa turun di Jeddah. Makanya orang Arab bilang Jeddah atau Jeddah Mbah Putri. Makanya dikatakan Jeddah karena dugaannya banyak ulama Hawa itu di mana? Jeddah, Adam di India. Terus berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun ketemu lagi di Arafah, terus saling kenal, kira-kira kenalan itu. Tapi gak pacaran, kenalan. Jenengan sinten kula Hawa, jenengan sinten kula Adam. Terus fata Arafah saling apa? Kenal terus minggali kasumia apa? Arafah. Jadi banyak yang bilang Arafah itu makanya terus ada tugu cinta itu karena dianggap pertemuan Adam dan ono wong saya seneng wong ditulis nang kono. Tulis sudah. Sing ribet nak seneng bojone wong ribet kan. Ribet kan. Nah, itu hak itu apa? Ngawur. Malah nak sholat dirawat di bebek. Nang kono kan do sholat kan banyak yang sholatnya agak bener itu. Sampai ada arah kiblat karena banyak yang sholatnya kan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan dari channel Kamto Cah Angon. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar sobat selalu mendapat tayangan terbaru dari channel Kamto Cah Angon.